Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama saling menguatkan dan saling mendoakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada yang tergabung saat ini di dalam program Teduh. Saya rindu menyapa kita semua. Dan saya berharap kita dalam keadaan yang diberkati. Sebelum kita lebih jauh di dalam pembicaraan kita mengenai hal-hal rohani saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk saling menguatkan dan rindu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan akan memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, hal-hal rohani yang akan kami dengarkan boleh membuat iman kami bertumbuh. Kami boleh tetap setia dan kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus yang adalah juru selamat yang hidup. Amin. Suatu ketika ada seorang nenek yang setiap hari ia selalu tinggal dengan cucunya. Cucunya yang masih remaja, ia selalu bawa ke gereja ketika jam-jam ibadah. Dan rutinitas nenek ini dengan cucunya, mereka setiap jam ibadah selalu pergi ke gereja dan mendengarkan akan firman Tuhan. Satu ketika cucunya berkata kepada neneknya, "Nek, apakah nenek masih ingat apa yang dikatakan oleh pendeta barusan di gereja? Apakah nenek masih ingat khotbah yang pendeta bawakan waktu di gereja?" Lalu nenek ini memandang cucunya dan ia terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba nenek ini katakan, "Nak, nenek tidak bisa mengingat apa yang dikatakan oleh pendeta. Nenek lupa apa khotbah pendeta barusan di gereja." Lalu tiba-tiba nenek ini katakan kepada cucunya, "Coba kau ambil keranjang yang biasa nenek bawa ke pasar. Dan kau pergi ke dapur lalu timbakan air untuk nenek dan bawa ke sini dengan keranjang itu." Cucunya tidak banyak tanya, dia langsung pergi ambil keranjang yang ada di dapur. Dan dia ambil keranjang itu di dapur lalu pergi ke tempat penampungan air dan mengambil air dan ia membawa kepada nenek. Dalam perjalanan cucunya memperhatikan, oh, mana mungkin keranjang seperti ini bisa menampung air. Keranjang ini berlubang. Pastinya air tidak akan tertampung di dalam keranjang ini. Air pasti akan jatuh. Tapi karena ia menyayangi neneknya, anak ini ia bawa kepada nenek keranjangnya dan dia berikan. "Nek, minta maaf, keranjang ini tidak bisa menampung air terlalu lama. Sehingga airnya semua tumpah di lantai." Lalu ini nenek dia katakan kepada cucunya, "Coba sekali lagi kamu ambil air yang ada di belakang dan bawa ke sini dengan keranjang ini." Cucunya memandang nenek ini dengan kebingungan, tetapi karena cucunya menyayangi neneknya, ia tetap mengiyakan apa yang diperintahkan oleh neneknya. Dia pergi ke belakang lalu dia ambil lagi air, saudara-saudari. Dan ia melihat, oh, kalau saya berjalan lambat, air ini tidak akan penuh, tidak akan sampai kepada nenek.
Malahan air ini akan jatuh dengan cepat ke lantai. Karena begitu banyak rongga-rongga yang ada di keranjang ini. Dia putuskan, saya harus berlari. Dan ketika dia ambil keranjang dan dia menimba air, lalu dia berlari kepada neneknya. Dan sesampainya ia kepada neneknya, tetap saja airnya semua tumpah di lantai. Dan ia mulai bosan. Dia katakan kepada neneknya, "Nek, apa gunanya saya menimba air dengan keranjang yang seperti ini? Coba ganti dengan gayung ataupun dengan loyang dan sejenisnya. Pasti saya bisa menimba air yang banyak." Tapi nenek ini dia katakan kepada cucunya, "Nak, coba sekali lagi kau ambil air." Sudah kesekian kalinya ia mengambil air, tetapi keranjang ini tidak penuh-penuh. Dan ia pergi kepada neneknya dan mengatakan kepada neneknya, "Minta maaf, Nek, saya tidak bisa memenuhi perintah nenek. Keranjangnya tetap kosong." Lalu nenek ini menatap cucunya dan ia katakan kepada cucunya, "Nak, coba kamu perhatikan apa yang terjadi di dalam keranjang tersebut. Coba kau tengok dan kau lihat apa yang berubah di dalam keranjang itu." Setelah nenek ini berkata seperti itu, cucunya mengiyakan apa yang dikatakan oleh neneknya. Ia memalingkan pandangannya ke keranjang itu dan ia mulai mengkerutkan dahinya. Lalu berkata kepada nenek, "Nek, keranjang ini tidak banyak perubahannya. Tetap keranjang ini kosong. Tetapi barangkali keranjang ini yang tadinya memiliki sisa-sisa sampah, memiliki sisa-sisa sayuran yang nenek ambil di pasar, tapi saat ini sudah tidak ada." Lalu nenek ini tersenyum dan ia katakan kepada cucunya, "Itu yang terjadi dalam kehidupan nenek. Itu yang nenek alami di saat nenek pergi ke gereja. Nah, keranjang itu, sekalipun ia tidak bisa menampung air, sekalipun ia tidak bisa menampung air yang banyak, tetapi setidaknya keranjang itu, ketika air itu membilas di dalam keranjang itu, terjadi sebuah perubahan. Kotoran-kotoran yang ada di dalam keranjang itu bersih. Dan kotoran-kotoran itu menghilang." Lalu cucunya terdiam dan neneknya melanjutkan perkataannya. Nenek bisa saja tidak mengingat semua apa yang dikatakan oleh pendeta. Boleh jadi nenek tidak mengingat apa yang dikhotbahkan oleh pendeta setiap di dalam gereja. Tetapi yang pasti nenek tahu bahwa kehidupan nenek di saat nenek datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, ada pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan nenek. Ada hal yang luar biasa yang membuat nenek menjadi lebih bersuka cita. Dan kehidupan nenek terasa dibasuh dengan firman Tuhan yang membersihkan kehidupan nenek dari dosa-dosa. Memampukan nenek untuk meninggalkan akan apa yang menjadi dosa-dosa yang nenek telah buat. Lalu cucunya katakan kepada nenek, "Saya sudah mengerti apa yang nenek katakan." Dan kita berharap, saudara-saudari, saudara dan saya juga mengerti bahwa
Sekalipun kita penuh dengan kekurangan, sekalipun kita penuh dengan kelemahan, boleh jadi kita tidak bisa mengingat apa yang dikatakan oleh pendeta 100% secara detail. Apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tetapi pastikan yang satu ini terjadi dalam kehidupan saudara. Yaitu firman Tuhan akan membasuh kehidupan kita. Firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan akan membuat kita dimampukan meninggalkan akan dosa-dosa kesayangan kita. Tuhan akan selalu menguasai kita dengan kuasa Roh Allah. Ketika kita selalu setia mendengar dan membaca firman Tuhan. Sehingga saat ini berharap bahwa ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Judul yang saya ingin sampaikan atau bawakan di saat ini dalam perenungan firman Tuhan kita, yaitu orang benar. Semua orang pasti tidak ingin disalahkan di atas dunia ini. Secara manusia berdosa, saya tidak ingin disalahkan. Kalau boleh saya selalu dibenarkan. Dan apa saja yang saya buat, kalau boleh selalu dipandang benar oleh banyak orang. Tapi saya percaya, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pernah berada di posisi yang salah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana saudara dan saya, semua manusia ingin berada di posisi yang benar, tidak ingin berada di posisi yang salah. Begitu pula Tuhan menginginkan saudara dan saya berada di dalam kelompok orang benar, bukan kelompok orang yang salah. Kalau saya diizinkan bertanya, apakah yang saudara buat saat ini adalah benar? Apakah yang saudara buat saat ini telah terhitung atau telah dikatakan benar? Saudara bisa jawab itu di dalam pribadi saudara. Tetapi setidaknya, apa yang saudara alami saat ini, apa yang saudara sedang saksikan saat ini, saya boleh pastikan ini adalah hal yang benar. Kenapa? Karena yang kita sedang buat saat ini, yaitu merenungkan firman Tuhan. Sesuatu yang benar, yang membuat saudara dan saya boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Berbicara tentang orang benar, di dalam firman Tuhan ada begitu banyak cerita tentang orang benar. Dan Tuhan sendiri pun ingin mengajar murid-muridnya untuk menjadi orang yang benar. Sekalipun kita semua tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan ingin mengajar kita untuk menjadi orang benar. Saya ingin mengajak kita sejenak fokus di dalam perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-92, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Dari sekian banyak cerita tentang orang benar, saya tertarik untuk membagikan cerita di dalam versi kitab Mazmur untuk kita renungkan saat ini. Orang benar di dalam konteks cerita ini digambarkan atau dianalogikan seperti dua pohon. Ayatnya yang ke-13, Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke-13. Ada dua pohon yang dianalogikan untuk gambaran orang benar.
Pohon yang pertama adalah pohon korma. Dan pohon yang kedua adalah pohon aras. Mari kita sekilas melihat kenapa sampai kitab Pemazmur menganalogikan pohon korma dan pohon aras adalah gambaran kehidupan orang benar. Apa sebenarnya yang unik di dalam kedua pohon tersebut? Yang pertama, pohon korma. Pohon korma pada alamiahnya cenderung pohon korma ini tumbuh di tempat yang memiliki suhu di atas rata-rata, suhu panas di atas rata-rata. Yang kebanyakan ditemui di tempat yang kurang airnya. Bahkan bisa dikata tempat yang gersang. Biasa kita akan dapati atau temui ini pohon korma di bagian negara-negara Timur Tengah. Bahkan Indonesia pun barangkali baru sedikit yang membudidayakan pohon korma ini. Tetapi yang uniknya pohon korma ini, dari atas daunnya sampai di akarnya, semuanya memiliki manfaat bagi manusia. Daunnya bisa dibuat untuk kerajinan tangan. Bahkan bisa dibuat atap bangunan, atap rumah. Dan masih banyak lagi. Batang pohonnya bisa dibuat untuk material bangunan. Bahkan bisa dibuat untuk berbagai macam souvenir. Dan akarnya juga begitu banyak manfaat. Apalagi buahnya. Sangat manis dan begitu banyak akan khasiatnya. Pohon korma ini gambarannya kurang lebih seperti pohon kelapa. Yang walaupun ia masih lebih sedikit kecil daripada pohon kelapa. Tapi intinya pohon korma ini, ia memiliki begitu banyak manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Luar biasa. Dan bagaimana dengan pohon aras? Pohon aras kurang lebih sama di dalam segi manfaatnya. Tetapi dalam perawakannya ini, pohon aras dia cenderung lebih besar. Bahkan pohon aras ini, kalau saudara searching di Google atau di internet, saudara akan dapati bahwa pohon aras ini tergolong atau termasuk dalam kategori pohon-pohon yang dilindungi saat ini. Karena pohon ini adalah pohon-pohon yang bertahan ratusan tahun. Bahkan di dalam Alkitab pohon aras ini sering diceritakan menjadi material-material bangunan untuk zaman Perjanjian Lama. Orang-orang yang ada di Perjanjian Lama. Bahkan bangsa Israel pun menggunakan akan pohon aras ini untuk membangun akan infrastruktur mereka. Pohon aras ini, saudara-saudari, ia tumbuh di atas gunung Libanon yang suhu dinginnya di atas rata-rata. Lalu pohon aras ini, ia memiliki akan dedaunan yang lebat, ranting-ranting yang banyak. Sehingga pohon aras ini, ia selalu menjadi tempat perteduhan bagi begitu banyak makhluk hidup, termasuk manusia. Walaupun pohon aras ini dia tidak tumbuh di tempat yang seperti pohon korma, di dataran rendah, di tempat yang tandus, tapi pohon aras ini dia tumbuh di tempat yang tinggi, di atas pegunungan Libanon, dan pohon aras ini ia diincar oleh begitu banyak orang untuk mengambil akan batang pohonnya untuk dijadikan akan material bangunan. Pertanyaannya, kenapa pohon aras dan pohon korma ini menggambarkan kehidupan orang benar?
Secara singkat, saya mau jelaskan kepada kita semua. Pohon korma dan pohon aras, dua-dua selalu memberikan akan kebaikan bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Pohon korma yang sekalipun ia hidup di tempat yang gersang, dan pohon aras yang sekalipun ia hidup di tempat yang dingin, dua-dua memiliki akan atau memberikan manfaat kepada begitu banyak makhluk yang ada di sekitarnya. Mereka tidak pelit untuk berbagi, saudara-saudari. Tetapi mereka selalu merelakan akan apa yang mereka bisa berikan bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak heran, kita pemazmur mengangkat dua pohon ini untuk menganalogikan kehidupan orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sudahkah kita menjadi orang benar? Sudahkah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Sudahkah kita menjadi akan hal positif bagi banyak orang? Atau apakah sebaliknya? Ini adalah nasihat bagi saudara dan saya. Ketika kita ingin jadi orang benar, kita harus selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang boleh saya beri, saya beri. Apa yang boleh saya lakukan, saya lakukan. Dan apa yang menjadi berkat bagi orang yang rela membagikan dan memberikan apa yang ada pada mereka, atau apa yang menjadi berkat orang benar. Ayat 15. Mazmur pasal 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wah, luar biasa saudara-saudari. Ketika kita jadi orang benar, berkat akan mengiringi kehidupan saudara dan saya. Bahkan dikatakan di sini sampai masa tua pun saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang, akan berbuah dan menjadi gemuk dan segar, akan mengalami yang namanya kehidupan yang ideal, yang sekalipun ada masalah, pergumulan, ujian hidup, tetapi kita akan tetap memiliki sukacita di dalam hati kita, karena Tuhan akan memenuhi setiap apa yang kita butuhkan, baik berkat jasmani, teristimewa berkat rohani. Saudara-saudari, inilah janji berkat bagi orang benar. Ketika kita jadi orang benar, ketika kita rela berbagi kepada orang, rela menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan sendiri akan memberikan dan melengkapi saudara dengan berkat-berkatnya sampai masa tua, sampai umur panjang. Dan ini menjadi harapan kita semua. Sampai masa tua kita boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Apakah hanya sampai di situ? Mari kita lihat ayatnya yang terakhir. Ayatnya yang ke-16. Mazmur 92 ayat 16. Untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya ketika kita jadi orang benar, jangan lupa hal ini. Saudaraku, semua berkat yang kita terima karena kita jadi orang benar, Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa berkat-berkat itu untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Apa artinya? Berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya karena kita telah setia kepada Tuhan menjadi orang yang benar. Buat semuanya itu, jadikan semuanya itu untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya, muliakanlah Tuhan setiap saat dengan hartamu, dengan tubuhmu, dan dengan semua apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Muliakanlah Tuhan. Jangan lupa diri, saudara.
Jangan karena saya ini sudah jadi orang benar, saya ini sudah diberkati, dan saya lupa diri. Bahkan saya lupa Tuhan. Jangan saudara. Melainkan karena saya sudah jadi orang benar, saya sudah diberkati. Praise the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang ditinggikan. Tuhan yang dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita jadi orang benar dan kita akan diberkati. Dan jangan lupa selalu muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ingin bagikan kepada kita semua di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sekali lagi, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oh haleluya saudara-saudari, kalau saudara dan saya akan menerima hidup yang kekal. Sehingga kuncinya, jadilah orang benar. Jadilah orang benar saudara-saudari, agar kita boleh menerima berkat yang Tuhan janjikan sampai masa tua. Bahkan kita akan menerima hidup yang kekal. Yang sebagaimana Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Menjadi doa dan harapan kita bersama, marilah kita menjadi orang benar. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Adalah doa dan harapan kita bersama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami diingatkan dan dinasihatkan bahwa kami harus menjadi orang benar, menjadi umat Tuhan yang setia, agar kami boleh melihat dan merasakan akan berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua sampai masa tua, dan Tuhan akan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan kami akan menikmati kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Adalah doa dan harapan syukur kami. Kami bawa hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, penebus dosa kami. Haleluya. Amin.